Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Angie tidak menyebutnya dalam persidangan? Saya masih berpikir Keanu harus selamat, Om Opa harus selamat. Dan kalau saya mau dibilang penakut, saya terima. Karena saya lebih ingin melihat Keanu tumbuh besar, normal, tanpa ketakutan juga di Keanu. I'm a single parent, kakakku meninggal. So basically I'm running it by myself. Dan aku takut, Mbak. Takut demi Keanu. He is my everything. Aku hanya punya dia. It's okay. Aku bilang sama Keanu walaupun mungkin Keanu juga nggak percaya. And then it was a pain for me juga kan. Tapi hopefully one day gitu kan, the truth will reveal. Mudah-mudahan kalau masih ada. I'm not expecting it. Tapi kalau one day it will reveal, aku udah nggak punya lagi dendam buat siapapun juga. Aku hanya ingin the truth is for my son. Aku hanya pengen anak saya percaya sama saya. That's it. Orang lain nggak percaya, itu normal, Mbak. Because they saw me like this. Tapi let my son love me, let my son accept me, and let my son think that I'm doing the best for him. Mengapa? Kalau kamu mengatakan aktor, the big actor di belakang mega korupsi Hambalang ini, itu akan harga bayarannya adalah keselamatan Keanu. Saya tidak mengadjust ataupun tidak mau mengatakan bahwa oh yes there is. Saya nggak pernah bilang oh ini ada kekuasaan besar dan it's my feeling. Ketakutan itu ada di dalam aku. And basically it rise karena a certain experiment. Artinya Mbak, nggak ada orang yang bisa korupsi sendiri. Saya ini siapa? Saya hanya orang yang datang dari Manado, masuk ke politik. Logically thinking nggak akan masuk akal. Tapi should I discuss it? Pentingkah? Rasanya kan itu udah usang juga. Bukankah ini demi kebenaran? Is there any kebenaran di dunia ini? Apakah ada kebenaran? Apakah ada keadilan? It's my question to myself gitu. Karena I was looking for it years by years. Counting days. Hopefully it will come. Dan until today, aku hopeless untuk mencari keadilan dan kebenaran. So I just wanna make myself easy to be a mom. Kamu bisa dibilang atau kamu merasa dikorbankan? At the very first time, aku ngerasa sangat dikorbankan. At the very first, ya. Dan itu mulai degradasi years by years ketika aku di penjara. Enggak, aku nggak dikorbankan sih. I'm talking to myself gitu. Ya aku memang bodoh. Aku aja yang mau dicocok hidungnya buat kesana kesini. So actually kita ini diinjak orang karena kita izinkan orang injek. Kita dikorbankan orang karena kita izinkan orang korbankan. And then I was at that position. Bukan salah orang yang mau ngorbanin Angelina Sondak. No, they were totally not wrong. This is a jungle. The fittest, the survival. Ya udah, aku yang mau dikorbankan. It's not their fault. So that's, ya udah, nggak ada yang mau maksudnya nggak ada kata-kata dikorbankan. Sebenarnya kalau aku berkata, I don't wanna do that, aku nggak mau dijadiin tumbal. Tapi it was old story. Karena begitu banyak misalnya mereka yang menjadi tersangka kasus korupsi, terpidana, mereka selalu akan bilang, saya ini dikorbankan. Yeah, it's always like that. Selalu pasti akan bilang begitu. Karena that's the very normal feeling ketika pertama kali masuk. Tapi ketika kita lama di penjara, and then we learn, we really look it deep in our heart. Sebenarnya kita akan menemukan bahwa kita yang salah. Everything, betul lingkungan itu mempengaruhi. Kayak aku dulu mainnya sama orang utan, I don't think about korup. Karena I was happy. Tapi ketika aku dicemplungin di satu ekosistem yang kotor, aku nggak mampu bertahan sendiri. Karena ketika dalam suatu ekosistem yang nilainya sudah dipatenkan, terus kita mau sok-sok bersih di situ, adanya kita juga bakal digeser. Dan kita nggak punya pilihan selain Ikut atau lu tergeser. But you enjoy it. Kamu menikmatinya. I did. Makanya aku bilang, aku tidak mau deny lagi. Betul. And then power, money itu tingkat ediksinya itu growing up loh, Mbak. Dari yang kita cuma mau A, kita mau B, mau C, mau D. Dan I was there and I never want to go there again. Itu hanya fata morgana yang akhirnya ketika kita nyampe sana juga biasa-biasa aja.
Oh kita pikir oh ya gue kalau kekuasaannya banyak, duit saya banyak, and then I can have the whole world gitu mungkin. Indeed, no. Gitu. Kebahagiaan bisa ada di saat kita pun sedang dikucilkan. Experience itulah yang aku rasa. That's why I want to thank Pak Artijo, I want to thank all my jaksa gitu loh, for giving me such a heavy sentence. Makan orang mengcompare hukuman aku dengan yang lain gitu loh. And then I was saying, aku thanks God gitu, aku alhamdulillah gitu. Karena mungkin ini yang membuat aku seperti begini sekarang. Angie akan selalu dikait-kaitkan dengan kasus korupsi. Seperti yang tadi saya bilang, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Kemudian meskipun Angie memang sudah menerangkan, menjelaskan, saya tidak memaksa orang untuk percaya pada saya. Tapi Angie tadi mengatakan, saya menyesal. Bagaimana Angie tapi bisa menjalani hidup ini dengan label yang selalu dikaitkan ingatan tentang Angelina Sonda, tentang apel Malang dan apel Washington? Label orang itu ketika tercemari seperti saya ini, butuh waktu untuk membersihkannya. 10 tahun aja toh ternyata tidak cukup. Dan saya tidak pernah komplain dengan itu. Biarlah waktu yang bicara. Tidak ada yang harus saya buktikan. Tidak ada juga yang harus saya yakinkan untuk percaya, enggak gue nih bersih sekarang. No, I don't want that. Karena everybody make mistakes. Masalahnya ada yang kecium, yang ketangkep. Ada yang aman-aman aja. Jadi aku memilih untuk lebih berkonsentrasi kepada my inner. Orang mau bilang apa, it's their right. I cannot control what people say. I can only control my heart. Dan aku gak pernah mau membenci orang-orang yang menghakimi saya juga. Karena I know how painful it is when you judge. Dan kita gak bisa bilang, enggak gue gak begini. Gitu. So for me, I just want to enjoy the life that I have now. And I thank even you that giving me a second chance to come here. Karena aku sebenarnya ngerasa aku gak pantas tampil di sini, Mbak. And then you giving me a chance. Aku ngerasa terapresiasi. Walaupun ada ketidakpercayaan. Tadi aku masuk, ya Allah ini studio. Ya Allah ini begini gitu. You know, aku ada ciutnya gitu loh. Aku ada mindernya gitu. Karena aku gak pengen sebenarnya. Aku masih ada rasa, ya Allah ntar aku diomongin apa lagi. Ada. Bukan akunya yang gak tahan. Orang tuaku. If only me. You can slap me, aku bisa dihina kalian, aku nggak apa-apa kalian cerca, kalian caci aku, tapi sekarang karena aku di luar, it affects my parents. Aku hanya mau make my parents happy. Kalau aku udah biasa Mbak, mau ditendang, mau disikat, mau dihabisin, I used to that. Tapi my family, my parents mungkin belum, apalagi Keanu. Salah satu yang membuat bagaimana rekam jejak itu selalu ada adalah platform pencari informasi. Keanu ditinggalkan oleh Angie mendekam penjara saat berumur 2,5 tahun. 2,5 tahun. Tentu Keanu adalah seperti halnya anak sekarang, menggoogle atau mencari segala hal di mesin pencari itu gampang. Dan dia bisa membaca apapun tentang ibunya. Dengan semua perjalanan dan keputusan dulu yang Angie ambil sebagai anggota Banggar dan kemudian berakibat pada vonis 10 tahun lama di penjara dan kemudian sekarang keluar. Apakah kamu merasa seorang ibu yang baik untuk Keanu? Sama sekali tidak. Dan ketika aku mengatakan keluar penjara, aku menyesal. It's because karena salah satunya aku merasa bukan ibu yang baik. Karena aku, Keanu, ikut menderita. Keanu kehilangan ayahnya ketika dia berusia 1,5 tahun. And then aku bukannya ada di situ untuk mendampingin, and then I did stupid things. Dan akhirnya aku meninggalkan Keanu lebih lama lagi. I am totally not a good mother, but I want to be a good mother for him. Honestly speaking, if Keanu can give me a time, aku belajar buat itu, Mbak. Walaupun aku bilang aku tidak seperti yang dulu lagi, tapi we can find happiness in simple things. No need to be glamour. Nggak usah lagi mau yang kebanyakan. Actually kita bisa kenyang kok dengan 2 helai roti. Itu aku mau ajarin ke Keanu. Tapi I know karena banyaknya sosmed sekarang dengan segala macam flexing, mungkin masih ada penolakan di Keanu. Tapi aku hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan Allah membuka hati Keanu supaya bisa menerima hati ibunya. And then it is not easy.
Makanya aku bilang, apalagi perempuan, you better stay away. Jangan pernah ada dalam lingkaran korupsi. Ingat anak aja. Karena gara-gara kita, gara-gara saya yang bodoh, saya yang melakukan hal yang tidak baik, anak saya itu menderita. Kalau Keanu bisa ngomong, I know. Walaupun dia berusaha untuk menutupi itu, tapi I know he hurts a lot. Saya dengar di dalam penjara, Angie itu ikut menggali parit, membangun banyak macam-macam. Itu bagian dari sebenarnya supaya Angie bisa lebih sore masuk ke dalam tahanan. Kerja apa itu maksudnya tuh? Ya kalau mau dibilang modus lah ya. Apa itu? Jadi bangun parit. Jadi aku tuh harus mencari jalan agar supaya aku bisa ketemu Keanu. Karena sebelumnya nggak bisa ketemu Keanu. Karena ketika waktu kalapas yang setelah Bu Herlin dan kalapas Bu Sri, waktu kunjungan dibatasin. Keanu itu kan pulangnya sekolah jam 3. Kunjungan terakhir ditutup jam 3. Keanu nyampe ke lapas jam 4 dan tidak boleh lagi diizinkan untuk masuk. Aku harus bercara, Mbak, agar supaya aku bertemu dengan Keanu. Kalau aku nggak gali parit, aku nggak bongkar sampah, aku nggak bisa ada izin untuk sampai ke depan pintu portir karena kan itu area steril. Walaupun aku tahu aku dicemooh, ya Allah gila ya main parit, main sampah di atas bak sampah aku joget-joget gitu kan, karena itu namanya tamping kebersihan, kita bisa paling nggak at least keluar sampai ke pintu. Dan aku aja mau lihat Keanu aja. Terus aku bilang ke Bapak Ikra, ya udah pulang aja, yang penting Keanu udah lihat. Jadi aku harus bacul. It's only for me to see him gitu. Akhirnya aku fight. Karena aku bilang, kalian boleh hukum saya tapi jangan hukum anak saya. Alhamdulillah lah dengan Pak Menteri yang sekarang ini terus diberikan jadwal kunjungan anak dari jam 4:30 sampai jam 4:30. Jadi I have to do things only to see my son. Karena Keanu pernah berantem. Jadi aku sedihnya ketika Keanu dilaporin katanya sama gurunya kan, ada surat bahwa Keanu mukul temennya. Karena Keanu pass the queue. Dia lagi ngantri, terus dia nyelak antriannya, temennya marah, terus Keanu pukul. Pas ditanya, Keanu kamu kenapa begitu? Karena saya mau cepet-cepet lihat mami. Sementara terus dia datang, dia gak bisa ketemu aku. You know, that really make me such a bad mother. Makanya aku cari jalan, aku main dengan sampah, aku main dengan kotoran, so I can go at least di depan pintu portir and I can see my son face gitu. Terus ketika aku juga akhirnya dapat izin keluar buat bersih-bersih, nyapu-nyapu, aku janjian sama Pak Ikna, jam 4 nih ibu keluar. Walaupun aku gak enak lihat Keanu tuh, ngeliat aku tuh lagi macul, lagi bersihin sampah, tapi I miss him gitu. Aku bilang sama Ikna, kamu jelasin ya, ini emang kerja bakti namanya. Nanti juga Keanu kalau di sekolah bakal begitu. Because I never want to show my sad face to Keanu. The moment dia datang ataupun the moment aku lihat Keanu, I really have to be happy. Jadi Ikna udah nungguin di depan. Terus paling aku cuma punya waktu 2 menit buat dada-dada gitu kan. Or at least I can hug him gitu. Di situ aku kerja lagi. So kerjanya ngebersihin ya 1,5 jam, ketemunya cuma 2 menit. Ya udah, tapi that's the price that I have to pay. Makanya aku bilang, itu yang bikin aku at the very first beginning keluar penjara, aku minta maaf. Karena perbuatan aku ini nih bobrok, nggak bener. Akhirnya anak aku tuh I have to pay, Mbak. Nggak gampang, Mbak. Keanu tuh dari sekolah 1 jam dulu dia harus ke lapas, terus dia balik lagi, you know. Dia mau sacrifice 2-3 jam untuk ketemu aku yang cuma kadang-kadang 5-10 menit. Kalau jam kunjungan apalagi. Waktu sebelum pandemi ini kan ceritanya setelah pandemi. Sebelum pandemi kan Keanu dari sekolah ke lapas itu mungkin sejam. Baru kan dia harus ngambil kartu antrian dulu. Nunggu dulu di depan. Sejam setengah. So actually he spent 2,5 jam dari sekolah sampai ke lapas. Masuk aja untuk ketemu 30 menit. And then dia balik lagi ke rumah which is take 2 jam. Jadi 4 hours or 5 hours only to see aku tuh dalam setengah jam ataupun 1 jam. And I know dia tired. Jadi pulang-pulang dia tidur di mobil. It makes me such, aku bener-bener bukan ibu yang baik. Ya. But I'm trying to.
Untuk Keanu, semua hati kita untuknya. Karena dia sebenarnya tidak salah. Me. Tapi dia juga harus ikut menanggung beban. Itu yang aku sesali. Dari seorang anak yang masih kecil. Dia harus ikut membayar apa yang dilakukan oleh ibunya. Aku ibunya, I wanna say sorry to Keanu gitu. Dan di situ titik baliknya aku menyadari bahwa what I did is such a crap gitu loh. Bener gak bener gitu. Padahal aku punya treasure, aku punya Keanu. It was my most treasure. Aku abaikan dia, aku sibuk kerja, ikutan, ikut sini gitu lah. Akhirnya ngejeblosin aku ke penjara. Dan dia yang gak tahu apa-apa ikut nanggung kan. That's very heartbreaker gitu. Dan aku keluar dari situasi. Aku selalu ngerasa aku ibu gak bener. Aku gara-gara aku begini, Keanu begini, itu gak gampang. Karena aku keep regretting what I did. Beda mungkin kalau Keanu ada ayahnya. Karena Keanu sempat, aku bilang, aku minta tolong anakku Keanu mau tinggal di rumah kamu pun gak apa-apa. And then I know, Mbak, dia tinggal di rumah Pak Ikna tuh 2 malam. Your driver ya? My driver. Supirnya Angie. Tidur berdua sama anaknya Ikna. Sebenarnya aku ngerasanya ya Allah anakku harus begini gitu loh. Keanu nanya kan, Mam harus tinggal di sini. Aku bilang Keanu mau di take care sama siapa? Kita sempat lihat tempat penitipan anak. Ikna sama Opa survey gitu. Karena waktu itu Keanu gak punya siapa-siapa untuk tinggal. Dan disitulah aku ngerasa aku ini gak bener. Gara-gara aku Keanu begini. There is a lot of story, Mbak. Tempat penitipan anak dekat Pondok Bambu, nggak bisa katanya tinggal di situ. Karena harus tinggal di tempat penitipan anak yang berdomisili sesuai dengan kakak. Dari situlah aku merasa, gosh gitulah, I shouldn't do this. Gosh gitu, ini bener-bener gak bener gitu. Kalau orang yang bener-bener ada di penjara dan ngalamin apa yang aku alamin, pasti akan. And this is supposed to be a lesson for every woman ataupun semua politisi. I don't know ya, kalau a man's side itu gimana. Tapi for me, being a woman in a political regime-nya seperti begini, lihat anak-anak kalian aja. You know, itu lebih berharga daripada segala macam kekuasaan, kemewahan yang ditawarkan, yang baru ditawarkan ya kan belum benar-benar dapat. So that's the lesson. Angie kan tidak mampu atau tidak mau membayar uang pengganti supaya bisa lebih cepat keluar. Sehingga akhirnya itu kompensasinya adalah tetap kurungan badan. Bagaimana dengan pertanyaan banyak orang bahwa kan udah korupsi, pasti duitnya masih banyak. Boleh saya ingin mewakili pertanyaan publik. Koruptor yang keluar dari tahanan itu pasti duitnya masih banyak. Itu nggak salah, Mbak. Kalau dia benar-benar korupsi. Dan saya nggak mengatakan bahwa saya nggak korupsi. Nggak, saya pernah korupsi betul. Tapi ketika saya mengatakan bahwa oh ya banyak koruptor ataupun kalau saya dikorupsi, kalau saya benar-benar korupsi, pasti saya juga akan punya banyak duit setelah itu. Kalau beda ceritanya, kalau di penjara itu gratis. Bukanlah saya mengatakan di penjara itu ada pungli atau apa, enggak. Artinya, kalau saya kan harus membiayai Keanu, harus membiayai orang tua saya. Mau sebanyak-banyak harta korupsi seapapun, itu pasti nggak akan nyampe. Orang punya sinisme bahwa saya masih punya banyak duit, itu wajar. Karena yang dipersangkakan kepada saya itu nominalnya gede. Kalaupun saya ada duitnya, saya pengen bayar biar saya cepat pulang. Tapi saya pernah bilang sama se-SPK saya, tolong bayarin uang pengganti karena saya nggak mau lebih lama di sini. 4 months, 4 bulan itu bagi saya tuh udah cukup lama terpisah dengan Keanu. Tapi lagi-lagi fate, Mbak. Aku Gagal. juga nggak mau lagi ngomongin harusnya begini, karena nanti akhirnya orang berpikir, itu mah alibi. Itu mah pembenaran diri. Kalau aku sekarang dibilang duitnya masih banyak, mudah-mudahan nanti kalau saya udah kerja, saya mau kerja apa aja kok. Saya udah bilang ke orang tua saya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki juga, itu it's okay. I'm willing to do everything asalkan halal. Saya sendiri sebenarnya orang yang juga masih skeptis seperti banyak orang lain. Tapi Angie hari ini bersama saya mengatakan bahwa ini adalah bagian dari ketulusan. Meskipun Angie juga tidak berharap orang mau percaya. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Tapi kamu diberikan kesempatan saat ini dan hari-hari ke depannya. Apakah iming-iming untuk misalnya masuk ke dunia politik,
kembali ke kehidupan semula, itu sebuah tawaran yang masih bisa dipertimbangkan demi hidup yang lebih baik. Misalnya politik environment yang sehat itu rasanya agak sulit. Politik environment yang bisa mencetak orang-orang bersih. Saya belum menganalisa, cuman kan kesininya makin banyak juga yang korupsi. Malah dari berita di bulan Januari aja udah 3, 4. Kan for me berarti the environment, kalau environment yang nggak berubah, orangnya rasanya akan sulit untuk berubah juga. Jadi keparnoan itu tuh masih ada di saya. Kecuali bisa digaranti, it's perfectly clean. Mungkin kita benar-benar bisa menjadi politikus yang betul-betul membawakan nilai-nilai kenegaraan tanpa ada imbal balik dalam bentuk uang. Tapi kalau sekarang ini dengan pemberitaan korupsinya bukan hanya saja makin banyak, tapi sampai ke layer yang paling bawah. jadi kau kapok masuk politik. Sekarang dan kenantinya juga kayaknya I just wanna be a mother. Yang penting kan bisa sekolah. Aku jualan kue juga ternyata masih bisa kasih makan Kiadu gitu loh, insya Allah gitu. Tuh berjuang dan melakukan kebaikan nggak perlu dengan menjadi politikus atau nggak perlu ada dalam lingkaran power. I just wanna see my son dan Alia dan Sahwa bisa grow, be sukses. I think happiness is simple aja. Kalau dulu definisi kebahagiaan aku itu kan berbeda. Mungkin masih dengan yang branded lah, ini segala macam lah, kemewahan lah. Tapi itu udah disepir by time and then sekarang aku bersyukur aja dengan kehidupan aku sekarang. Dan aku rasa Allah baik. Kalau nggak, aku nggak akan pernah sampai pada titik ini. Kenapa saya tanyakan soal partai politik? Karena kamu pakai baju biru. Ini kode pesan atau apa pakai baju biru? Sesungguhnya ketika saya masuk penjara, saya hanya mau mengasosiasikan warna itu 2, hanya hitam dan putih. Bagi saya warna biru sudah tidak lagi terasosiasikan dengan definisi apapun. Tapi sekarang pakai biru. Ini yang ada di lemari, Mbak. Jadi yang sedapat-dapatnya di lemari, ya itu yang aku ambil. Kalau misalkan saya punya koleksi banyak warna biru karena memang dulu. Nah dan ternyata alhamdulillah saya masih bisa pakai bajunya, nggak mau basir. Ya udah Mbak Rosi ngundang saya bingung cari lemari bajunya warna apa gitu kan. Ya udah yang ketemunya ada ini, bahkan baju-baju saya yang dulu pun dengan emblem partai tertentu pun itu masih banyak. Karena saya baru bongkar rumah kan. Nah ya udah, tapi tidak mau lagi mengasosiasikan atau tidak lagi mau memberikan kode melalui warna, karena bagi saya tuh ya warna hanya hitam putih, Mbak. Tidak merasa perlu untuk menjalin kontak dengan senior di partai politik tempat dulu Angie dibesarkan? Perlu, karena saya harus berterima kasih. Siapa yang mau dikontak atau didatangi? Pak SBY misalnya? Boleh kalau beliau berkenan. Kan saya bukan siapa-siapa. Pasti saya ingin apapun kejadiannya, there is always a blessing in disguise. Dan aku selalu learn a lot. Emang kalau kamu ketemu Pak SBY mau ngomong apa? Saya minta maaf, saya berterima kasih. Minta maaf karena apa? Berterima kasih karena apa? Karena saya sudah menjadi kader yang mungkin mencorengkan. Dan saya berterima kasih karena kejadian ini saya jadi belajar banyak. Walaupun di awalnya saya nggak bisa terima. Awalnya tidak bisa terima, tapi sekarang sudah bisa menerima. Sekarang saya ikhlaskan dan saya berdoa. Ya mudah-mudahan Pak SBY sekeluarga juga sehat. Saya masih belum bisa bertemu dengan almarhum Bu Ani. Saya juga mengirimkan Al-Fatihah buat beliau. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ketenangan. Diampuni segala dosanya. Masa sih sebagai manusia biasa, Angie nggak punya catatan nama-nama nih orang yang menjerumuskan saya ini, dan suatu saat nanti dalam waktu yang tepat saya akan bicara atau membalas? Saya punya, tapi bukan untuk membalas ataupun bukan untuk berbicara. Saya hanya ingin meyakinkan diri saya bahwa sesungguhnya semesta bekerja. Ketika saya merasa tidak berdaya, ternyata Allah, semesta dan alamnya tidak diam. Catatan itu hanya buat diri saya saja. Untuk memberikan keyakinan kepada diri saya bahwa Angie, walaupun kamu nggak punya suami, kamu ditinggal meninggal kakak kamu, dan kamu sekarang harus mengurusi anak dan orang tua kamu, alam tidak akan meninggalkan kamu. Apalagi Allah. Angelina Patricia Pinkan Sonda. Mengapa saya meminta wawancara ini? Adalah sebagai bagian sebenarnya dari, ya tadi saya kayak bilang,
marah dan termasuk kecewa. Perempuan yang sesungguhnya bisa diandalkan, tapi kemudian menjadi contoh yang bisa buruk. Sejak awal hingga akhir, Angie tidak bisa menahan tangis. Saya ingin percaya bahwa tangisan ini adalah satu ketulusan dan penyesalan yang sungguh mendalam. Saya tahu Angie sudah menjalani ini semua sebagai bagian dari proses hukuman. Saya cuma mau titip satu pesan sih. Jangan lagi mengecewakan Opa dan Oma, Keanu, dan banyak orang di luar sana yang masih tetap percaya pada seorang Angelina Sonda. Ya Allah. I hope you are reborn. Amin ya Allah. Aku gak bisa bilang apa-apa. Karena bagi saya, Mbak Rosi dan Kompas sudah mau mengundang saya unflattered. Aku gak nyangka bahwa aku bisa ada di sini dengan label aku yang sebegitu negatifnya, dan aku malu sebenarnya untuk tampil. Terima kasih doanya. Terima kasih Angie. Terima kasih. Semoga jalan ke depan menjadi jalan yang lebih baik. Amin ya Allah. Don't let me down. Insya Allah Mbak. You can have my words. Angelina Patricia Pinkan Sonda. Salam untuk Opa, Oma, dan ciumku untuk Keanu. Ya, makasih Mbak. Thank you very much for inviting me here. Thank you. Terima kasih sudah menyaksikan Rosie bersama Angelina Sonda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.